ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke teman-teman, kali ini kita punya sebuah tips yang tentu aja ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi bisnis ataupun yang baru mau memulai bisnis. Iya. Tapi sebelum itu kita mau menginformasikan nih. Ya, jadi selamat datang buat teman-teman yang baru subscribe atau yang mungkin baru menonton video ini. Jadi channel Kebun Disen adalah channel edukasi terkait tips dan bisnis. Selain itu, Kebun Disen juga adalah salah satu studio desain grafis atau digital agency yang melayani jasa branding mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan lain-lainnya. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah itu ya teman-teman, silahkan di like, di komen, juga di subscribe ya channel ini. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan intinya nih. Tips yang tentu aja sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ada tips apa nih Dek hari ini? Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin usahanya udah berjalan 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahunnya, boleh melakukan tips ini. Siap! Atau misalnya buat teman-teman yang memang mau usaha dan udah punya modal, sombong amat, silahkan pakai tips ini gitu ya. Oke. Jadi itu ya requirement-nya gitu. Gitu. Yang punya modal dan yang usahanya udah jalan 2 atau 3 tahun. Oke. Gitu. Nah, tipsnya adalah ini sih terkait dengan website ya. Website yang cocok untuk UMKM. Oke, website yang cocok untuk UMKM. Ada 3. No. Apa aja nih? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama nih Dek, ada website yang apa yang cocok buat UMKM? Nah, landing page. No. Apaan tuh? Namanya landing page. Ya, jadi landing page itu adalah website yang memang informasinya itu to the point gitu. Langsung dari atas ke bawah itu mengarahkan konsumen untuk membeli produknya. Oke, langsung gitu. to the point. Udah, kita punya produk ini bagus banget, cocok buat kamu yang butuh ini. Good job. Nah, Kayak gitu ya. betul ibaratnya. sekali. Jadi biasanya di atasnya itu ada headline-nya, ada permasalahannya, kemudian ada kenapa timbul permasalahan tersebut, kemudian ada solusi. Nah, solusinya adalah produk kamu. Dan di bawahnya itu biasanya langsung hubungi nomor ini. Nice. Untuk dapat diskon. Kan suka ada tuh website-website kayak gitu ya. Itu disebut landing page, web yang Landing. landing page gitu ya. Jadi website landing page ini cocok nih buat teman-teman yang emang punya modal tapi modalnya terbatas gitu, atau yang baru usaha 1 atau 2 tahun seperti itu, bisa pakai ini. Jadi ini harganya tuh kisaran dari 3 sampai 5 juta. Oke. 3 sampai 5 juta. Gitu. Ini bagus nih. Jadi ibaratnya apa ya? Kalian udah punya customer banyak, terus kalian misalnya udah melakukan ads, entah itu Google Ads, entah itu Facebook Ads, entah itu Instagram Ads. Nah, nanti semua ads itu dihubungkan ke landing page ini. Biar apa? Nanti mereka langsung kan baca tuh informasi sama promonya. Nanti di akhirnya dihubungkan langsung entah itu ke form atau langsung ke WhatsApp. Mantap. Bagusnya sih ada dua-duanya ya. Atau enggak sih, biasanya sih kalau misalnya yang bagus sebenarnya harus ada form biar kita ketahuan nih si IG Ads kita tuh dapat berapa database-nya gitu. Jadi buat bahan evaluasi. Jadi bisa form, setelah mereka ngisi form bisa dihubungi sama si customer service kayak gitu ya. Iya. Itu dihubungi langsung sama si customer service-nya seperti itu. Nah, kayak seperti itu. Oke. Itu yang pertama, Nu. Nah, sekarang ada yang kedua, Nu. Yang kedua apa nih? Yang kedua buat yang usahanya udah jalan 2 atau 3 tahun atau sampai 5 tahun, atau misalnya memang punya modal lebih banyak daripada yang tadi landing page, bisa bikin company profile. Apaan tuh? Website company profile. Iya, company profile. Jadi ini lebih apa ya? Apa nih yang membedakan nih? Yang spesifiknya? membedakannya itu dia lebih profesional, Nu. Jadi kalau tadi kan lebih ke Jualan banget. Kita punya produk ini cocok buat kamu, ayo hubungin kita, pasti kita kasih harga yang terbaik misalnya. Nah, kalau yang company profile ini lebih ke apa nih? Jadi lebih menjelaskan usaha kamu berjalan di bidang apa. Nanti biasanya suka ada home, ada profilnya, kemudian menjelaskan ada produknya apa aja gitu. Tapi di dalam produk tersebut nggak bisa langsung beli gitu ya. Nggak bisa
langsung transaksi seperti itu. Terus juga ada kontak asnya seperti itu. Jadi lebih membangun engagement terhadap si customer biar lebih trust gitu kepada kita. Oke. Biasanya kemungkinan ini dipakai website-website yang udah PT ya dia. Betul sekali. Karena konsumen dia itu juga biasanya orang-orang yang mungkin sesama orang-orang beli besaran juga gitu. Betul, CP atau PT lah bisa. Kayak gitu. Jadi apa namanya, butuh trust. Ini bener nggak di PT-nya nih terpercaya? Ada nggak gitu. Khawatirnya kan bodong atau apa. Kalau ada company profile kan itu dijelaskan, menunjukkan bahwa oh ini PT memang serius nih, kayak gitu. Atau CV ini memang serius nih. Betul, perusahaannya kayak gitu ya. Nah, untuk harga dari company profile ini biasanya berkisar dari harga mulai dari 5.500.000 sampai dengan 15 juta. Tergantung dari kerumitannya. Tapi kalau misalnya cuma company profile biasa, yaitu biasa di angka 5 juta sampai 10 jutaan ya. Kalau misalnya di atas 10 juta mungkin ada requirement khusus. Jadi mungkin ini UMKM yang udah mau melegalkan ke CV ya, CV atau lah, PT ya. atau PT lah. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya UMKM juga bisa jadi CV atau PT ya, teman-teman. Betul sekali. Dan hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan juga buat membangun trust ke si customer gitu. Oke, itu next levelnya. Itu yang kedua nih ya. Nah, next level yang ketiga nih, Dek, yang kayaknya tuh urutan yang paling tinggi nih gimana nih? Nah, untuk yang ketiga ini ada yang namanya e-commerce. Oke, e-commerce. Jadi kita bukan ikut atau bukan join ke si e-commerce seperti katakanlah Tokopedia atau Shopee. Tapi kita bikin e-commerce sendiri. Ada itu. Good job. Oh, jadi bukan kita nih, misalkan kita UMKM bakso apa bungkus misalkan gitu ya. Frozen. Frozen bakso misalkan. Nah, kita ngikut jualan di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, bukan ya? Bukan seperti Terus itu. kita jadi apa nih? Jadi gini, tadi kan ada tahap yang kedua adalah component profile. Di dalam component profile itu kan ada yang namanya produk ya. Nah, tapi kan di dalam ketika kita klik halaman produk, itu belum ada transaksinya. Nah, kalau si e-commerce ini ketika kita klik halaman produk itu bisa ada transaksi. Iya, bisa buy atau bisa beli gitu ya. Iya, bisa beli. Mantap. Bisa langsung transfer ke situ misalkan. Iya, mini e-commerce lah gitu. Oke. Jadi itu lebih apa namanya? Kan kalau misalnya kita di e-commerce kita bertarung dengan banyak UMKM ya enggak ya. Kalau misalnya kita punya e-commerce sendiri dan company profile sendiri, jadi company profile plus website yang bisa transaksi itu disebut dengan e-commerce. Nah, jadi kita keunggulannya adalah pertama lebih trust, kedua menghindari perang harga yang dulu pernah dibahas adalah red ocean ya. Iya. Biasanya sih kalau aku nemu website e-commerce UMKM nih kayak gini ya, biasanya tuh kayak toko sepatu, baju, tuh brand-brand kayak gitu tuh biasanya punya punya website yang e-commerce gitu, mini e-commerce kayak gitu ya. Yang langsung bisa transaksi di dalamnya. Yang bisa langsung transaksi, ngisi alamat tujuan, CV alamat kita gitu ya. Terus kita langsung transfer lu pakai m-banking ataupun pakai transfer gitu ya. Nanti sama mereka dicek, langsung nanti dikirim kayak gitu. Betul sekali Jadi enaknya seperti itu. Dan semua 3 poin tersebut ditentukan dengan budget dan kesiapan kalian ya. Sebenarnya untuk yang e-commerce ini harganya lumayan. Karena e-commerce ya bisa bertransaksi ya, lumayan rumit ya ngerjainnya. Lumayan rumit. Itu bisa di angka mulai dari 20 sampai 100 lebih. Not bad. Wah. Jangan kira loh, Gojek aja di awalnya itu mempekerjakan beberapa programmer dan kata si Nadimnya itu kata Mas Dadim satu programmernya itu dibayar 10 juta per bulannya. Kalau ada 5 aja berarti 1 bulan 50 juta. Anggaplah project itu pilotnya 2 tahun, kaliin aja tuh. Dan tentu aja nih fungsi-fungsi website ini sangat berguna ya. Sangat berguna di era digital sekarang. Iya, ibarat kata sih kalau misalnya di offline-nya kita bisa dipercaya sama orang ketika ada tokonya atau ada rukonya. Nah, kalau di dunia maya kita akan dipercaya oleh orang ketika ada sosial media dan ada websitenya. Iya. Simpelnya seperti itu. Jadi biasanya tuh kita kalau nyari produk, nyari barang, nyari toko gitu ya, itu langsung nanya ke Google. Udah eranya tuh udah nanyanya ke Google gitu, nggak nanya ke orang gitu. Kamu tahu nggak
ada toko kopi di mana sih di Karawang misalkan. Ah. Itu udah jarang nih yang Jarang. nanya kayak gitu, tapi nanya ke Google. Dengan kita punya web gitu ya. Betul sekali. Dan itu menjadi alat pertarungan kita. Betul di sekali. Google kayak gitu ya. Nah, jadi itu fungsinya dan itu maksud video dari terkait dengan website ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang merintis usahanya dan jangan kalah dengan keadaan pandemi saat ini. Betul. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa di share biar lebih bermanfaat video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.